Brother, pagi hari ini kami ajak Anda untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan pagi hari ini Anda akan bersama Pendeta Miski Atumole STH yang akan membagi kebenaran firman Tuhan untuk kita semua di pagi hari ini. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua pendengar yang dikasihi diberkati dalam Tuhan. Untuk menghantar kita di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kita, dalam berbagai tanggung jawab pekerjaan kita. Kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa, memohon hikmat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur dan terima kasih hanya kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang maha baik. Kasih-Mu tak berkesudahan atas hidup kami. Engkau yang telah menjaga, melindungi kami di sepanjang malam yang boleh berlalu dalam peristirahatan dan pembaringan kami. Kami sudah disertai oleh-Mu Tuhan. Amat terlebih kami dijauhkan dari segala susah celaka berbahaya terlebih maut. Sehingga oleh kasih kemurahan-Mu, oleh anugerah-Mu, Engkau masih perkenankan kami untuk boleh bangun menikmati hari baru, nafas hidup. Semua karena kasih dan sayang-Mu atas hidup kami. Karena itu kesempatan yang indah, yang baik ini, dalam program Mutiara Pagi bersama dengan RRI Prosota Laut. Seluruh pendengar kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu, firman yang akan menuntun dan memimpin kehidupan kami. Sebelum kami akan membaca, kami memohon biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan berkuasa atas kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami akan maksud Tuhan lewat firman yang akan kami baca di dalam Alkitab. Menjadi tuntunan pegangan bagi jalan hidup kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan berkuasa atas kami, menolong kami semua untuk dapat memahami dan melakukan akan kehendak firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kebenaran, kami naikkan, persembahkan doa syukur ini. Amin. Firman Tuhan kita di pagi hari ini kita akan membaca di dalam Alkitab, yakni dalam kitab Injil Yohanes pasal 14. Kita baca pada ayat 15 hingga sampai pada ayatnya yang ke-35. Ulangi, ayatnya yang ke-31. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 31 di bawah bagian perikop Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot,
berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu sekali lagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Demikian sabda Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi, diberkati di dalam Tuhan, melalui pembacaan firman kita di pagi hari ini dapat diangkat satu tema, yaitu Roh Kudus dan damai sejahtera. Yesus, dia begitu memahami akan situasi dan kondisi yang dihadapi para muridnya setelah dia pergi ke rumah Bapa untuk mempersiapkan tempat bagi mereka. Ini tidak akan mudah bagi para murid-murid, sebab Yesus tidak lagi kembali ke dalam dunia bersama dengan mereka setelah selama 3 tahun Tuhan Yesus begitu nyata dilihat mereka secara fisik. Tetapi walaupun demikian, mereka diingatkan bahwa mereka akan melihat Yesus dalam wujud Roh Kudus. Itu jelas terlihat pada bagian bacaan kita pada ayatnya yang ke-19. Di sana firman Tuhan dikatakan, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Di mana ia menyatakan dirinya bahwa ia akan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Sebab Roh Kudus itu adalah Allah sendiri sebagai perwujudan dari kehadiran dan kegiatannya yang secara terus-menerus di dalam dunia dan di antara manusia. Karena Allah adalah Maha Pencipta yang agung dan di atas semuanya. Tetapi ia juga adalah Allah penyelamat yang dalam solidaritasnya yang penuh berkenan berada di samping umat manusia. Itulah sebabnya dalam bagian bacaan firman Tuhan kita di pagi ini pada ayatnya yang ke-27 bagian B, para murid diingatkan untuk tidak gelisah dan gentar.
Demikian juga pada ayatnya yang ke-18 dikatakan bahwa ia tidak akan meninggalkan mereka begitu saja, bagaikan anak-anak yatim piatu. Apalagi mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan yang lebih besar. Itu sebabnya Yesus meminta kepada Bapa agar mengirimkan penolong, yaitu Roh Kudus atau Roh kebenaran. Roh Kudus inilah yang akan memberikan kuasa, kekuatan kepada murid-murid untuk dapat menjalankan misinya, yakni memberitakan Injil Tuhan, kabar baik atau kabar sukacita, kabar keselamatan bagi umat manusia. Dan Roh itu pun akan menyertai orang-orang yang mengasihi Dia, yang senantiasa menaati akan segala perintah-perintahnya. Nah, saudara-saudara pendengar yang dikasihi diberkati dalam Tuhan, sepeninggal Yesus, Roh kebenaran itulah yang akan mengajar para murid dan mengingatkan mereka tentang apa yang sudah diajarkan Yesus kepada mereka. Bahwa Yesus dalam peringatannya kepada para murid tidak sekedar mau menyampaikan penghiburan untuk menenangkan hati para hambanya, para murid-muridnya, melainkan sekaligus menekankan peran Roh Kudus yang sesungguhnya, bahwa kehadiran Roh Kudus bukan seperti baterai atau charge HP ketika lowbat diisi atau dicas, tetapi Roh Kudus itu merupakan oknum. Sebab Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Selain itu juga, Yesus akan meninggalkan damai sejahteranya bagi murid-muridnya. Itu terlihat pada ayatnya yang ke-27 dalam bagian bacaan kita. Damai sejahtera yang dimaksudkan bukan merupakan jaminan bahwa murid-muridnya tidak akan mengalami badai kehidupan, melainkan sebuah janji bahwa ada kuasa dan damai sejahtera untuk melalui badai kehidupan, berbagai persoalan, pergumulan, tantangan di dalam kehidupan ini. Dengan hadirnya Roh Kudus dan damai sejahtera yang akan hadir dalam diri setiap murid Yesus, seharusnya murid-murid bersukacita atas kepergian Yesus ke rumah Bapa. Sebab kepergian Yesus kepada Bapa juga ini terkait dengan kepentingan murid-murid dan semua orang percaya, yakni menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat 2-3. Karena itulah bukti kasih mereka kepada Dia. Dan bukti lain bahwa mereka mengasihi Dia adalah dengan taat kepadanya. Nah, saudara-saudara, bila seorang murid menyatakan bahwa ia mengasihi Yesus, maka ia tentu menaati perintah Yesus. Atau bisa juga dikatakan sebaliknya. Ketaatan seseorang pada Yesus merupakan tanda bahwa orang itu mengasihi Dia. Jadi kalau orang mengasihi Tuhan, berarti orang harus melakukan akan segala perintah dan ketetapan Tuhan. Kalau orang nyandak mengasihi Yesus, berarti orang nyandak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, karena itu saudara-saudara pendengar yang dikasihi diberkati dalam Tuhan, kita murid-murid Yesus di masa kini memang tidak pernah melihat Yesus secara fisik. Namun kehadiran Roh Kudus dan damai sejahtera yang melingkupi kita merupakan bukti bahwa suatu saat kelak kita akan bersama-sama dengan Yesus di rumah Bapa.
Dan sementara menantikan waktu itu tiba, marilah kita memperlihatkan kehadiran Kristus di dalam hidup kita. Dengan ketaatan kita kepada firman-Nya, mengasihi Tuhan berarti memberikan segenap keberadaan hidup kita untuk dikuasai dan dipimpin oleh Roh Tuhan. Artinya, biarlah kita terus berjalan bersama Tuhan setiap hari, menikmati segala kasih karunia Tuhan, memikirkan jalan-jalannya, tunduk pada kehendak-Nya, taat melakukan firman-Nya, memegang teguh janji-Nya, dan rela untuk dididik, dibentuk oleh Tuhan. Maka kita tidak masuk pada kategori sebagai orang yang mengasihi Tuhan jika kita tidak hidup dalam ketaatan. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Yohanes 14 ayat 23 dan 24. Untuk itu, jadilah pelaku firman, sebab bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Dapat kita lihat dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21. Nah, saudara-saudara pendengar yang dikasihi, diberkati di dalam Tuhan, kita patut bersyukur bahwa setelah kurang lebih kita berapa tahun ini mengalami berbagai pergumulan tantangan dalam hidup ini, kita bersyukur bahwa kita terus dijaga, kita dilindungi, dipelihara, dituntun oleh Tuhan. Karena itu, dengan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita yang menolong, menguatkan, mampukan sebagai penghibur, akan memimpin dan menuntun kehidupan kita untuk terus bersukacita, untuk terus kuat, mampu menjalani berbagai tantangan, persoalan, pergumulan dalam kehidupan ini. Sehingga dengan keadaan situasi yang ada ini, kita tidak akan mudah terpuruk, tetapi biarlah kita terus berserah, percaya, mengandalkan Tuhan, apapun keadaan kondisi yang menimpa kehidupan kita, kita yakin sungguh bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan dengan tangannya yang kuat dan perkasa akan terus menolong, menopang kehidupan kita untuk tetap kita kuat berdiri teguh di dalam Dia. Karena kuasa Roh Kudus-Nya senantiasa akan menolong dan memampukan umat-umat untuk terus hidup di dalam Tuhan, bersandar, berpegang teguh pada janji-janjinya, bahwa melalui kehadiran Roh Kudus Dia akan menganugerahkan sukacita dan damai sejahtera bagi kehidupan kita semua. Kiranya melalui firman kebenaran di pagi hari ini akan terus meneguhkan, mengokohkan keyakinan kita hanya kepada Tuhan di dalam Kristus Yesus, bahwa apapun yang kita hadapi, kita mampu melewatinya karena tangan Tuhan yang kuat perkasa terus menolong dan menopang kehidupan kita. Karena itu biarlah hari-hari hidup kita selanjutnya terus dipimpin, dituntun oleh Tuhan, sehingga kita dapat menikmati segala janji-janji Tuhan untuk kehidupan kita hari ini, bahkan kehidupan kita di masa yang akan mendatang. Terpujilah Kristus, haleluya, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kepadamu ya Allah, ya Tuhan kami mengangkat pujian, syukur, hormat dan terima kasih kami, sebab betapa Engkau Allah yang maha baik,
kasih setia dan pemeliharaanmu sempurna atas hidup kami. Sehingga kami masih diberi waktu kesempatan untuk boleh membaca, mendengar, merenungkan, menghayati kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Kiranya Engkau akan mempercayai firman ini dalam hati dan kehidupan kami, sehingga terus menjadi sulu pelita bagi perjalanan hidup kami. Kami percaya bahwa kehadiran Roh Kudus dalam hidup kami akan menuntun kami, mengokohkan, meneguhkan iman percaya kami di dalam Kristus Yesus, bahwa dengan kekuatan Roh Kudus yang kami miliki, kami akan menikmati sukacita dan damai sejahtera. Karena itu tuntun, pimpin, sertai kami Tuhan dalam kami menjalani kehidupan kami di dunia ini, sehingga kami dapat menikmati segala janji-janji-Mu, berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami akan memulai seluruh kegiatan kami, aktivitas kami, baik di darat, di laut, bahkan di mana saja, dalam segala karya perjuangan hidup yang akan kami mulai lakukan di hari ini. Biarlah pertolongan, perlindungan, kuasa daripada Tuhan terus menyertai kehidupan kami. Keselamatan Tuhan menjadi bagian milik kami, sehingga dalam berbagai pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan, dalam setiap usaha, upaya apapun mata pencarian yang kami kerjakan, kami boleh berhasil, kami boleh sukses, karena Tuhan terus ada bersama dengan kami. Anugerahkan terus kami kesehatan, kekuatan, kemampuan, sehingga apapun yang kami kerjakan di hari ini, semuanya boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan kami. Sertailah kami semua ya Tuhan, umat-umat-Mu yang diam di tanah Porodisa, dari Tinonda sampai Napom Baru, dalam segala karya perjuangan hidup kami masing-masing. Tuhan, Engkau sertai, Engkau memberkati, sehingga berkat-berkat yang telah Engkau sediakan, janjikan, terus menjadi bagian milik setiap umat-umat-Mu yang bersandar, berharap, berlindung hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini mau berdoa untuk pimpinan RRI Telaut bersama dengan seluruh karyawan-karyawati, kru RRI dalam penyiaran berita di pagi hari ini, maupun nantinya hamba-hamba yang akan bertugas di lapangan, dalam segala karya, dalam tanggung jawab pekerjaan pelayanan mereka yang mereka lakukan setiap hari. Tuhan, Engkau sertai, Engkau beri mereka kesukaan, sehingga apapun yang mereka lakukan, kerjakan, boleh terlaksana dengan baik, dan di atas semua yang mereka lakukan mendatangkan berkat bagi kehidupan mereka. Bapak Melik kita Kaindangen bersama rekannya yang bertugas di pagi hari ini, Tuhan juga berkati kehidupan pribadi, bahkan keluarga, rumah tangga, sentiasa disertai, dipenuhi dengan segala kebahagiaan, sehingga mereka hidup terus saling mengasihi, menopang, mendukung satu dengan yang lain. Setiap anak-anak-Mu yang bekerja di tempat ini, baik siang maupun malam, baik juga cleaning service, satpam yang bertanggung jawab untuk kebersihan dan pengamanan, Kau berkati sehingga sukacita dia terus dapat lakukan apa yang menjadi bagian dalam pekerjaannya. Terima kasih ya Bapak. Pagi hari ini pun mau berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, baik pemerintah di pusat sampai pemerintah yang ada di pelosok pedesaan, termasuk di dalamnya pemerintah yang ada di daerah kami, Kabupaten Kepulauan Talaut. Tuhan berkati dalam pelaksanaan tugas pekerjaan mereka, dalam pengabdian mereka terhadap bangsa dan negara, terlebih bagi daerah Kabupaten Kepulauan Talaut. Biarlah semua terlaksana dengan baik, dengan bertanggung jawab, sehingga daerah ini pun semakin hari semakin maju, akan ada perubahan-perubahan untuk kedepannya. Sambil mau berdoa untuk pemimpin yang baru yang nantinya akan menjalankan tanggung jawab sebagai bupati dan wakil bupati. Mereka saat ini dipersiapkan segala sesuatu yang menjadi harapan cita-cita untuk membangun daerah ini. Tuhan berkenan
menolong sehingga semua terlaksana dalam penyertaan daripada Tuhan. Dalam penantian untuk pelaksanaan pelantikan, biarlah semua proses yang dijalani, dipersiapkan, semua terlaksana, terjadi hanya menurut kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sambil mau berdoa untuk kehidupan umat-umat Tuhan yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit, mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, di puskesmas ataupun di tempat tinggal mereka, Tuhan, Engkau kiranya mengulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa dengan mujizat untuk menjamah hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu yang dalam kelemahan tubuh oleh karena penderitaan sakit penyakit yang mereka alami derita saat ini. Biarlah kasih-Mu Engkau nyatakan atas hidup mereka, diberkati setiap usaha upaya yang dilakukan baik oleh para tenaga medis, dokter, perawat bersama keluarga. Tuhan, Engkau kasihani, Engkau membela mereka. Biarlah semua peralatan yang dipakai, makanan, obat-obatan, minuman sebagai sarana untuk mendatangkan kesembuhan dan pemulihan Engkau kuduskan, sehingga semua itu boleh akan bermanfaat dalam tubuh mereka, dan melalui sarana yang ada mereka akan mengalami kesembuhan dan pemulihan. Gumul sakit penyakit mereka kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sambil terus mau berdoa juga bagi umat-umat-Mu yang dalam pergumulan oleh karena ditinggal pergi oleh tercinta, orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan, biarlah penghiburan yang sejati yang daripada-Mu Engkau anugerahkan atas umat-umat-Mu yang saat ini sedang bergumul oleh karena kehilangan orang-orang tercinta mereka. Kekuatan, ketabahan, kesabaran, keteguhan iman Tuhan karuniakan bagi mereka, sehingga mereka tetap sabar dalam jalani hari-hari hidup ini tanpa orang-orang terkasih, orang-orang tercinta yang selalu ada hadir atas hidup mereka. Tetapi mereka telah pergi kembali kepada Sang Pencipta, pemilik pemelihara hidup ini. Teguhkan iman percaya mereka, agar mereka terus bersandar, berpengharapan, berlindung hanya di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa. Berdoa untuk pendengar setia RRI Pusat Laut dimanapun mereka berada. Terlebih para orang tua lansia yang dengan penuh kesetiaan mengikuti siaran program Mutiara Pagi. Biarlah kasih Tuhan terus melingkupi mereka, menganugerahkan kesehatan, kekuatan, kemampuan, sehingga mereka dapat menikmati menjalani hari-hari hidup ini. Apapun yang menjadi harapan dambaan untuk hidup mereka ke depan, biarlah semua ada dalam kasih penyertaan Tuhan. Di masa-masa tua mereka, Tuhan terus jaga, lindungi, sertai. Anugerahkan kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk terus dapat menikmati menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami. Ini segala ucapan syukur dan permohonan kami. Semua yang kami sampaikan kepadamu, biarlah jadi hanya menurut kehendak-Mu ya Bapa, dan bukan kehendak kami. Ini doa kami ya Tuhan, kasihanilah kami orang-orang yang berdosa. Dengarkan seruan syukur dan permohonan kami. Biarlah semua jadi hanya menurut kehendak-Mu demi Kristus Yesus. Tuhan Juru Selamat kami persembahkan doa ini. Amin.